حي على الفلاح. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Selizar Effendi, wanita kelahiran Jakarta 22 Januari 1995 ini memutuskan untuk berhijrah sejak tahun 2014. Awal proses hijrah selagi SMP itu saya belum pakai jilbab, dan kemudian lulus dari SMP dengan tidak sengaja ditakdirkan sama Allah untuk masuk ke sekolah yang berbasis Islam, MAN 18 Jakarta. Saya masuk, dan sekolah itu kan memang mewajibkan untuk memakai jilbab. Namun sebagai kewajiban saja saya tidak menggunakan jilbab itu tulus dari hati. Jadi selama semester 1 dan 2 itu masih seperti orang yang pakai hijab itu karena takut aja gitu. Jadi kalau misalnya selesai sekolah, hijab itu dihilangkan lagi, jadi tinggalkan lagi. Jadi kalau misalnya sekolah aja yang dipakai. Sementara untuk prosesnya, istiqomahnya selama di MAN itu dipertemukan dengan satu orang yang memang dari dialah saya memulai hijrah yang pertama kali. Jadi pertemuan yang tanpa diatur sebelumnya dengan seseorang yang dulu mungkin bahasanya kayak cinta monyet kali ya. Dan dari situ ternyata mendatangkan hidayah yang akhirnya sampai sekarang ini dirasain gitu. Nah, dari dialah saya dapetin beberapa ilmu yang mungkin di situ dia menggambarkan bahwa perempuan itu harus seperti ini, perempuan itu harusnya memakai jilbabnya seperti ini gitu, harus rapi berpakaian dan memakai jilbab bukan hanya karena peraturan aja gitu. Akhirnya dari situ awalnya saya ngerasa apa yang dia utarakan ke saya itu kayak sebuah penghinaan gitu, kayak sebuah perendahan. Kok nih laki-laki ngehinain saya banget gitu, mentang-mentang saya belum pakai jilbab gitu. Tapi sering dengan berjalannya waktu, kita sering diskusi, sering melakukan tukar pikiran gitu. Akhirnya dari situ saya sadar bahwa ternyata perempuan itu memang wajib pakai jilbabnya yang rapi, yang syar'i, yang menutup aurat, dan berpakaian tidak seperti telanjang gitu. Dari situlah saya hijrah. Namun ternyata hijrahnya saya juga masih something ya, bukan berdasarkan apa yang saya lakukan ikhlas terus dari hati. Namun ternyata ya itu semua saya lakukan karena saya ada rasa sama orang itu gitu. Jadi hidayah yang datang itu bukan semata-mata murni karena hati, namun ya karena manusianya itu yang udah nyadarin saya. Jadi mungkin saya terpana dengan nasihat-nasihat kebijakan yang dia kasih. Akhirnya di situ terjebaklah dengan sebuah perasaan yang seharusnya belum boleh dirasain sama orang yang belum nikah, apalagi masih sekolah waktu itu. Kemudian lulus dari sekolah, kami berpisah dan nggak pernah komunikasi sama sekali. Dan dari situ saya ngalamin penurunan keimanan. Saya balik lagi ke diri saya yang seperti awal ya, pakai jilbabnya masih gak teratur lagi, pakaiannya juga belum terlalu syar'i, bahkan hampir gitu mau meninggalkan jilbab lagi karena pada awalnya hijrahnya karena memang dia. Kemudian setelah saya melalui fase di mana kegalauan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan dari semester 1 sampai ke semester 2 itu lumayan lama banget ya buat ngilangin dan ngelupain dia, karena emang kita itu pisah begitu aja gitu, kayak nggak ada komunikasi lagi gitu. Kemudian dari situlah saya terus berpikir gimana caranya supaya hidup saya lebih rapih lagi gitu, nggak kayak yang kemarin-kemarin, nggak jadi orang yang galau lagi. Akhirnya beruntung karena saya sambil kuliah itu kerja, dan kerja saya itu di koperasi masjid dekat rumah. Otomatis kalau kerjanya di daerah masjid pasti mendengar kajian ya kan, nasihat keagamaan. Dan kemudian juga saya kalau lagi kerja itu suka sambil dengerin radio-radio yang isinya kajian-kajian, ngasih tahu juga tentang perempuan itu seharusnya seperti apa. Dan disitulah saya pernah ada suatu hari di mana saya nangis, menyesali semuanya, bahwa ternyata saya sadar selama ini saya hijrah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Alasan berhijrah, awalnya kan saya hijrah itu karena manusia, ya kan, karena laki-laki itu, karena sosok yang
boleh dibilang ya menginspirasi. Terus alasan yang kedua, saya pikir kalau saya tidak meneruskan hijrah ini, artinya kalau saya tidak memperbaiki diri saya pada saat itu, saya mungkin akan menjadi sosok orang yang paling menyesal di dunia. Kenapa? Karena kenapa saya harus melakukan sesuatu karena manusia gitu. Yang pertama itu dari keluarga. Keluarga pada saat pertama kali melihat saya hijrah, saya dikiranya itu mengikuti sebuah aliran. Sekarang kan banyak ya agama Islam yang mungkin ada aliran ini, aliran itu, dan orang tua tuh khawatir gitu. Orang tua khawatir saya di luar ini menemukan sebuah aliran yang alasannya agama Islam tapi melenceng gitu. Nah, saya betul-betul diinterogasi waktu itu. Jadi ditanya gitu, kenapa sekarang pakai kayak gini-gini. Bahkan gak jarang juga saya tuh dibilang seperti ibu-ibu ya, karena pakaiannya mungkin besar, pakaiannya gedombrongan gitu. Sedangkan keluarga saya ini bukan keluarga yang berdasarkan dari pondok pesantren, yang biasa-biasa saja. Keluarga saya latar belakangnya biasa-biasa aja, gak terlalu ini banget ya sama agama, tuh biasa aja. Proses hijrah yang ia lalui tidaklah mudah, menuai pro dan juga kontra dari lingkungan sekitar. Namun, Sally tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang paling berkesan, pertama, setelah kegalauan yang saya alami pada saat ada masalah sama teman-teman di kelas itu, waktu semester 5, sampai ngerasa diri sendiri itu terpojokan di kelas, sampai kayak punya musuh sekelas, ngerasa tersudutkan. Akhirnya dari kegalauan saya itu, saya berpikir bahwa kejadian ini harus menjadi sebuah kejadian yang selalu dikenang buat saya pribadi, dan mungkin suatu saat nanti keturunan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya mungkin harus mendengar gitu kisah dari ibunya, neneknya gitu ya, bahwa perjuangan untuk menjadi orang baik itu ada aja ujiannya. Akhirnya dengan kayak gitu saya memutuskan untuk menulis buku ya, dan itu mungkin awal dari hikmah ya yang saya dapatkan, faedah yang saya dapatkan dari setiap ujian yang pelan-pelan datang, yang satu persatu datang, tapi ternyata di ujungnya ini ada faedah dan ada berkah yang saya akhirnya raup dengan sendirinya. Allah mendatangkan itu semua. Jadi saya memutuskan untuk menuliskan perjalanan hijrah saya. Saya mengikuti sebuah kelas menulis. Waktu itu nama kelas menulisnya MMO, Mentoring Menulis Online, dari Inspirator Academy yang diusung oleh Brili Agung, mentor saya. Dan dari sanalah saya mengikuti kelas itu, akhirnya jadilah buku saya. Buku ini My Hijrah My Adventure, menceritakan tentang pengalaman hijrah saya. Di buku ini saya menceritakan semua perjalanan kisah hijrah saya, dari mulai ketemu si dia yang waktu SMA, terus kemudian pada saat kuliah juga mendapatkan permasalahan, ujian-ujiannya apa aja, terus juga dari keluarga. Di sini semua saya ceritain. Jadi buku ini lebih tepatnya seperti buku diary untuk saya. Saya lakukan aktivitas dan rutinitas yang memang akan mendukung perjalanan hijrah saya. Saya mengikuti berbagai kegiatan, bergabung dengan beberapa organisasi, komunitas, salah satunya Markas Inspirasi. Markas Inspirasi ini saya bergabung sama teman-teman yang alhamdulillah satu visi misi sama saya, di mana saya memang ingin mengembangkan diri dari segi skill public speaking, nulis, dan jam terbang untuk ngisi di beberapa tempat. Di sini saya mendapatkan itu semua. Kemudian aktivitas yang lainnya saya mengaji tentu saja, karena apabila tidak melakukan hal itu, iman seseorang akan ringkih ya, tanpa adanya usaha untuk mempertebal keimanan gitu. Akhirnya untuk melakukan itu semua ya, saya harus minimal 1 minggu itu datang ke satu tempat kajian kemuslimahan atau apa gitu, saya datang. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Untuk apa kita terlalu sibuk mikirin hidup enak gitu? Untuk apa kita di dunia ini sibuk mencari atau menemukan atau bagaimana caranya agar mendapatkan kehidupan yang layak dan enak, apabila keimanan kita,
hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan itu berantakan gitu ya. Bolehlah kita memikirkan bagaimana hidup enak, tapi harus seimbang juga dengan bagaimana agar kita matinya enak. Jadi dua-duanya enak itu kan balance ya. Karena dunia ini adalah jembatan untuk menuju kita ke surga. Jangan sampai tujuan kita hidup di dunia ini menjadi salah. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang memang satu perjuangan sama saya, terus bertahan dan teruslah jalani proses-proses yang ada.